Kamu Yunan, rupanya cintamu pada Juarsi tak ada habis-habisnya. Meski dia sudah jadi gundik Belanda itu. Hentikan, bangsat! Maju, kalau kau mau menjadi bangke. Jangan! Kau telah membunuh Meniras dan mengambil semua hartanya yang kau suka. Tapi jangan nodai aku. Jangan! Lepaskan! Oh, jangan! Lepas! Oh, jangan! Kang Yunan, jangan melongo, Kang. Cepat, bantu aku menguburkan binatang-binatang ini. Tapi Kakang harus merahasiakan peristiwa ini. Cepat, cepat. Ayo.
rumah ini sekarang sudah sah kepunyaan Bapak. Ya. Dan ingat Pak perjanjian kita. Ya. Sebab saya sebagai perantara semua tanggung jawab. Sudahlah Pak, jangan khawatir Pak. Saya hanya ingin punya rumah. Ya. Dengan harga yang murah saja, saya sudah cukup berterima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari Bu. Ya, ya. Pak, barang yang lain sudah datang, cepat turunkan. Baik Bu. Mas, pohon beringin itu, aku tidak suka. Rasanya seperti di kuburan saja. Besok suruh orang tebang pohon itu ya, Mas. Iya. Hati-hati, Han. Kau tidak boleh terlalu capek. Nanti sakit lagi. Debu. Kita bisa terkubur dalam debu. Rumah begini tua kok dibeli. Harganya, Han. Tidak ada yang lebih murah untuk rumah sebesar ini. Di kota, uang kita barangkali hanya mampu untuk kontrak 2 tahun untuk rumah sebesar ini. Pak, coba itu bawa ke belakang. Ya, taruh sana. Dekat dapur ya. Pur, bantu saya Pur. Ayo. Langsung ditempati Pak Guru. Oh, Pak Madrais. Ya, begitulah Pak. Kami langsung pindah hari ini. Rencananya malahan mau ke rumah Bapak nanti malam. Sama saja Pak. Siapa sempat lebih dulu. Yang penting, asal kita saling kenal. Apalagi sesama warga sini. Ana? Ana? Sebentar Pak ya. Mari. Ana, kemari sebentar. Pak. Oh. Nah, kenalkan dulu dengan Pak RT kita. Hana. Madrais. Oh, Apa Ibu bisa... sebentar, Pak. Sini, Mas. Apa? Sebentar Pak ya. Mari. Sini. Apa? Lihat, Mas. Lukisan begini indah ditelantarkan begitu saja. Indah sekali. Terutama senyumannya. Tidak kalah dengan Mona Lisa-nya Leonardo da Vinci. Menawan. Tapi sayang. Kenapa? Sudah pada robek. Dan tatapan matanya terlalu tajam. Seperti menyimpan dendam. Justru aku mengaguminya. Matanya begitu hidup dan indah. Dan sangat berkesan. Itu mata tukang teluh. Lihat saja. Oh, nama pelukisnya seperti orang Belanda. Pak, yang ini jadi taruh di depan. Ya, taruh saja di sana. Baik Pak. Sudahlah, Han. Taruh lukisan itu di sana. Kau bisa suruh bantu orang-orang mengatur orang depan, ya? Nih, Pak ya. Terima kasih. Tidak takut Pak, tinggal di rumah sebesar ini berdua. Kenapa? Kelihatannya angker. Omong kosong. Terima kasih Ada Pak. yang bisa saya bantu Pak? Ya. Apa bisa saya minta tolong, Pak? Apa ada orang yang diupah untuk menebang pohon itu, Pak? Hah? Menebang pohon itu? Ya. Lewat saja tidak ada yang berani kalau sudah maghrib. Kecuali ada keperluan mendesak. Kenapa? Takut hantu? Di zaman perang bintang dan serba canggih begini, masih saja takut dan percaya pada hantu. Ya, sudahlah, Pak. Maklum, orang kampung.
Tapi kalau Pak Guru mau menebang, saya bisa memanggilkan orang dan minta tolong kepada Pak Hanafi. Siapa itu Pak Hanafi? Orang alim, Pak. Ibadahnya rajin. Sehingga kabarnya dia mempunyai karomah yang bisa mengalahkan roh jahat. Tidak perlulah, Pak. Biar saya sendirilah yang akan mencari orang untuk menebang pohon itu. Soalnya istri saya tidak suka ada pohon sebesar itu berada di halaman rumah. Angker katanya. Hana, kau sudah bikin kopi? Hana? Han? Hana? Hana, Mas Agus bikin kaget. kapan kau sempat bikin kopi, Hana? Kalau kau sibuk terus dengan lukisan ini. Lihat, Mas. Lehernya robek, dadanya berlubang. Masa Mas Agus tidak kesiahan melihat wanita secantik ini sengsara? Kenapa, Han? Lukisan itu, Dia telah menyakitimu. ya, dia telah menyakiti aku. Besok aku akan buang. Kalau perlu bakar saja sekalian. Assalamualaikum. Ya. Oh, Pak Wah. RT.
Kelihatannya Pak Agus nyenyak betul tidurnya tadi malam. Ya, karena saya terlalu capek, Pak. Maklum. Ada Pak Camat dan bapak-bapak polisi di luar, Pak. Polisi? Mau apa mereka? Loh, Pak Agus tidak tahu. Pohon itu sudah tumbang. Tumbang? Kapan? Tadi malam, ketika hujan lebat dan angin ribut. Oh. Wah, Pak Agus ini benar-benar lalap tidurnya tadi malam. Sampai tidak dengar apa-apa. Iya, ya. Mari, Pak. Sebentar, Pak, ya. Maaf, Pak. Sebaiknya Ibu jangan dikasih tahu, Pak. Sebab Di lubang bekas bongkaran akar pohon itu terdapat tengkorak manusia, Pak. itulah sebabnya polisi datang kemari, Pak. Pak Warso, orang-orang suruh minggir. Siapa? Ini anak, ayo, minggir, minggir. Pak Agus. Kenalkan, ini Pak Camat. Ini Pak Sersa Susilo. Susilo. Ini Pak Misdar. Ya, Misdar. Dan itu Pak Suwarso. Iya, ya. Pak Agus ini guru SMA. Penghuni rumah ini yang baru pindah kemarin. Pak Guru tahu di mana alamat terakhir pemilik rumah itu? Wah, saya tidak tahu, Pak. Saya membelinya melalui seorang perantara. Dan rupanya pemilik terakhir rumah ini sudah memberi kuasa penuh pada perantara itu untuk mengurus penjualannya. Atau mungkin Pak RT tahu? Itulah, Pak. Orang itu namanya Pak Yunan. Tapi ia tak pernah menetap di suatu tempat. Kabarnya dulu Pak Yunan itu kawan dekat bapak saya. Tapi tak tahulah, Pak. Orangnya misterius. Dia tidak mau kumpul sama orang-orang, Pak. Bahkan semenjak saya jadi RT di sini pun, dia belum pernah mau datang pada pertemuan warga. Yang itu singkirkan. Bukan saya sudah katakan, istri bapak tidak tahan melihat tengkorak. Memang belakangan ini sering pingsan, Pak. Mungkin bawaan si jabang bayi. Hah? Sedang hamil? Ya. Pantas. Tolong, Pak. Tolong karung. Tolong kasih jalan. Mundur. Tolong kasih tahu dengan Pak RT. Saya dengan Pak Camat permisi dulu ya. Iya, Pak. Pak Warso, orang-orang suruh bubar. Ayo bubar. Ayo bubar. Bubar ayo. Pak Camat, mari. Ayo bubar. Anak mau sekolah. Ayo bubar. Hana. Ada apa sih, Mas? Kau pingsan tadi. Tidak. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, Pak. Tinggal saja. Iya. Gila. Bagaimana? Ditebang tidak memban, Pak. Sudah kuduga dari dulu. Coba cepat panggil Pak Hanafi. Salim sedang ke sana, Pak. Ya. Harus pakai gergaji besar. Siapa yang bisa pinjam ke tukang material atau sewa? Gergaji besar juga belum tentu bisa, Pak. Pohon ini memang ada penunggunya. Ya? Ya? Iya. Omong kosong. Pak Guru, tidak ada salahnya kita dengarkan omongan mereka. Di sini, hal-hal yang paling muskil pun bisa terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pohon itu tidak bisa ditebang. Tolong bantu, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Potong dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Agus. Oh ya. Dunia ini tidak hanya terlihat oleh sebelah mata kasar. Ada alam gaib di balik alam nyata ini. Bapak tahu kamu orang terpelajar, tapi tidak seharusnya melecehkan hal-hal yang gaib.
Manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Sesudah mati, tubuh kita memang hancur. Tapi roh kita tidak akan mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di kemudian hari. Dan roh manusia yang semasa hidupnya penuh maksiat akan bersatu dengan jin jahat. Dan itulah yang bisa disebut setan. Hati-hati nak. Rumah itu kelihatannya kurang baik untuk keluarga muda seperti kalian. Kurang bersih. Terima kasih, Pak. Ingat, tidak ada manusia yang mampu mengalahkan kekuatan gaib dari roh jahat. Yang kuasa hanya Tuhan. Kenapa? Manusia berasal dari makhluk yang digolongkan dalam Jatuh, Bu. mamalia. Bawa ke kantor ya? Atau Ya, binatang baik, Bu. menyusui yang kemudian berevolusi dan berkembang dalam kronologis jutaan tahun lamanya. Kemudian menjadi makhluk yang tergolong dalam ordo primata. Binatang di dalam ordo tersebut kemudian berevolusi terus menjadi Dryopithecus. Cak, ke sini. Dalam proses evolusi ini terjadi pembelokan garis atau divergent line of evolution. Satu arah berevolusi menuju keluarga Pongidae yang akhirnya berkembang menjadi keempat jenis kera, yaitu gibbon, orangutan, gorila, dan chimpanzee. Sedang arah yang satu menuju garis hominidal yang akhirnya menjadi manusia seperti sekarang ini. Setelah melalui Pithecanthropus dan Homo sapiens. Desi, ke depan coba. Iya, Pak. Kopi. Man, kopi dulu, Man. Wah, gimana, Pak? Maaf, sorry Pak. Wah, sore-sore kepriben Pak motornya jelalatan orang haruan. Hana. Orang-orang bilang kamu pingsan tadi. Aku melihat darah. Darah di mana-mana. Leher berlumur darah. Dada bersimbah darah. Lihat, Mas. Kamu demam, Hana. Mana lihat, tidak ada darah juga di lukisan ini. Hanya jahitan di lehernya memang sedikit retak. Karena catnya memang sudah kering. Atau karena terbanting dari malam. Lihat. Semuanya darah. Aku takut, Mas. Kita berada di atas genangan darah, Mas. Hana. Semuanya menjadi darah. Hana. Mas Agus kok kasar dengan Hana? Habis kamu selalu ngaco. Lukisan itu saja yang kamu perhatikan. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting? Apa kamu sudah masak untuk suamimu? Memang sebaiknya aku bakar lukisan itu. Maafkan Hana, Mas Agus. Entah kenapa perasaan Hana tidak karuan. Dan badan Hana selalu lemas. Istirahatlah. Ingat kandunganmu. Lim, kasih minyak lagi, Lim. Orang kampung tidak ada yang mau, Pak Guru. Mereka lebih suka membeli kayu bakar di warung daripada memakai kayu beringin ini. Memang tahayul, Pak. Tapi mau dibilang apa, Pak? Ya, tidak apa-apalah. Kalau tiap malam dibakar,
Lama-lama juga habis, Pak. Kamu Jat yang ronda Jat. Bapakmu mana? Sakit, Pak. Jajat aja yang mewakili. Matikan api itu! Matikan api itu! Iya. Panas! Matikan! Matikan apinya! Tolong matikan apinya, Pak. Istri saya kepanasan. Oh ya, anginnya memang ke arah rumah Pak Guru. Ayo, Min, Jat, cepat matikan. Ayo cepat. Iya. Ayo matikan. Matikan semua. Ayo. Hana? Han? Hana. Han. Oh. Iya. Matikan lampu. Matikan. Kau dengar? Udaranya dingin sekali ya, Jat. Mau hujan barangkali. Hei, kentokan bantuin buku, Jat. Ngobrol saja. Oh iya, sudah lewat. Tidur melulu. Mas Agus, aku telah membunuh Mas. Tidak, bukan kamu. Bukan kamu yang telah membunuh Han. Kamu telah dipengaruhi roh jahat. Aku takut. Tenang. Sekarang apa yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan mayat ini. Harus dikubur, Mas. Dikubur.